warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa aqrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahhil lana abwaaba fadlik wansur 'alaina min khaza'ini rahmatik. Amma ba'du. Al-mukarramun wal mukarramun, para alim ulama, para asatidz, para hujjah, para tokoh masyarakat, para hadirin sekalian, wabil khusus yang kami muliakan dan kami hormati guru besar Gempol, guru kita Al-Mukarram Al-Mustaram Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Anwar, yang kami muliakan dan kami hormati Ketua RW 01 yang juga pengurus harian atau ketua harian Masjid Al-Hilal Al-Mukarram Ustaz Bapak Insinyur Haji Firdaus Razak, para pengurus masjid yang lainnya, diantaranya Ketua atau Koordinator Seksi Ta'lim Al-Ustaz Haji Ibni Asni, kemudian Akhirah Ustaz Haji Abdul Rahman LC, orang tua kami Ayahanda Haji Hamdani, dan tak lupa pula yang kami muliakan dan kami hormati, pemateri kita pada pagi hari ini ialah Al-Mukarram Al-Mustaram Al-Ustaz Kiai Haji Khairul Ansori. Para bapak hadirin sekalian jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu maha pemurahnya, melimpahkan rahmat serta mencurahkan nikmat kepada kita, yang alhamdulillah dengan keduanya pada pagi ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, sebentar lagi kita akan melaksanakan kajian bertema. Mudah-mudahan ibadah kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh dan juga ta'lim subuh yang kami muliakan, seperti biasa sebagaimana yang telah dibicarakan oleh pengurus Masjid Al-Hilal bahwa setiap bulannya ada 4 bulan biasanya ta'lim kita diisi oleh guru-guru yang ada di lingkungan kita. Di antaranya adalah oleh guru besar kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Anwar, kemudian Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Rahman LC, Ustaz Haji Nyasri, dan juga Ustaz Haji Nawir. Namun pada bulan ini, bulan Oktober, ada 5 minggu yang sebagaimana kita rencanakan kita akan mengundang penceramah dari luar telah hadir bersama kita, Bapak Kiai Haji Khairul Ansori SHG PDI, dan insya Allah pada pagi hari ini akan menyampaikan kajian bertema dengan tema menjelang dan sesaat meninggalnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang pada bulan ini adalah masih masuk bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, kita ambil spesifiknya ialah tentang meninggalnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mari saja bersama-sama sebelum kita dengarkan materi dari guru kita Kiai Haji Khairul Ansori, kita baca surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita yang hadir di pagi hari ini termasuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Diberikan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kajian kita laksanakan selama 1 jam 45 menit materi, kemudian nanti 15 menit ada tanya jawab agar kajian kita
لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم الملائكة المقربين على سيدنا محمد الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. أما بعد، para alim, para ulama, para hujjah, para asatidzah, khusus guru kita bersama Kiai Haji Abdul Rahman dan para asatidz yang tidak saya sebutkan namanya demi tidak mengurangi rasa kecintaan saya kepada beliau yang hadir di sini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Ta'ala. Di pagi hari ini kita sudah memulai aktivitas kita dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kita melangkahkan kaki kita ke masjid yang penuh barokah ini untuk sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan i'tikaf di dalamnya mendakar ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya kita niatkan ikhlas kepada Allah Ta'ala, sehingga kita mendapatkan pahala yang istighfar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semua tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendoakan umatnya ketika mereka memulai aktivitas di pagi hari dengan ibadah. Beliau mengatakan dalam sabdanya, "Burika li ummati fi bukurihim." Semoga ada keberkahan bagi umatku dalam kepagi-pagian mereka. Artinya ketika memulai aktivitasnya di pagi hari dengan ibadah itu akan berkah. Akan tetapi pada tanggal berapa beliau dilahirkan ada beberapa pendapat. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim bahwa ada ulama yang mengatakan Rasulullah lahir tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 8, 10, dan yang paling masyhur adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di Makkah dan kemudian diutus oleh Allah menjadi Rasul ketika beliau berada di Makkah. Meskipun wahyu pertama kali turun itu di Gua Hira. Gua Hira itu dulu itu keluar dari Makkah. Tapi karena Rasulullah SAW bermukim dan mustautin di Makkah, maka kemudian dikatakan wahyu yang pertama kali turun ketika itu Rasulullah SAW berada di Makkah. Dan kemudian Rasulullah SAW berdakwah selama 13 tahun di Makkah. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Di Madinah beliau berdakwah selama 10 tahun. Dan Rasulullah SAW wafat di Madinah, dimakamkan di Madinah. Jadi Rasulullah SAW yang telah menyampaikan kepada kita semuanya di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, "Innaka mayyitun wa innahu mayyitun." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati, dan juga sahabat-sahabatmu yang lainnya pun juga akan mati. Rasulullah SAW pun yang mengatakan, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib 'ala aqibaihi fa inna Allaha fala yadurru Allaha syai'an." Wa ma Muhammadun illa rasulun, dan tidaklah seorang Muhammad itu adalah kecuali rasul. Afa in mata aw qutila inqalabtum, kalau beliau meninggal dunia atau terbunuh dan kemudian kalian berbalik murtad, maka apa yang kalian
yang dilakukan itu tidak akan membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ayat Al-Qur'an ini telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah paham bahwa beliau pun tidak akan meninggalkan dunia ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya, beliau sakit. Sakitnya itu karena akibat dari dulu sebelumnya, setahun sebelumnya itu beliau dihidangkan makanan kambing oleh wanita Yahudi, perempuan Yahudi, yang di makanan tersebut ada racunnya. Racunnya itu langsung mematikan sesaat setelah makan. Rasulullah sempat makan dan kemudian daging itu mengatakan ini masmumah, saya ada racunnya. Tapi sempat makan sedikit. Ya. Seandainya itu bukan Rasul, maka ketika itu sudah meninggal dunia. Dan ada salah seorang sahabatnya yang ikut makan itu ketika itu meninggal dunia. Tapi Rasulullah SAW merasakan sakit mulai dari waktu itu. Terus sampai setelah haji wada, haji yang beliau lakukan, dan itu adalah nasihat terakhir ketika beliau menyampaikan, maka dikatakan hajinya haji wada. Rasulullah SAW pertama kali merasakan sakit di akhir-akhir hayatnya itu adalah sakit kepala. Ketika beliau masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengeluhkan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kepala saya sakit. Rasulullah mengatakan, wa ana ya Aisyah, saya wahai Aisyah pun juga sakit kepala. Dari situlah kemudian mulai Rasulullah SAW sakit. Dan Rasulullah SAW ketika itu mengatakan kepada Abu Bakar untuk menjadi imam di dalam sholat-sholatnya, karena biasanya Rasulullah SAW yang menjadi imam. Suatu ketika Rasulullah mulai merasa agak enakan. Datang Rasulullah pada waktu sholat zuhur, dan ketika itu para sahabat sedang ingin melakukan sholat. Abu Bakar sudah di depan. Karena melihat Rasulullah SAW sudah dekat masuk ke masjid, maka kemudian Abu Bakar agak mundur. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, "Usbut makanaka, tetaplah berdiri di situ." Jadilah kemudian Abu Bakar menjadi imam dalam sholat zuhur itu. Terus Rasulullah SAW merasakan sakitnya sampai pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal sebagaimana lahirnya Rasulullah SAW. Di waktu fajar, salat subuh, Rasulullah SAW ketika itu membuka kerai dari kamarnya Aisyah. Beliau melihat kepada para sahabatnya sambil beliau tersenyum. Beliau bertanya kepada sahabat yang berada di sekitarnya, ada Abbas, paman Rasulullah, dan Sayyidina Ali. Beliau ingin sebetulnya sholat bersama para sahabatnya karena rindu Rasulullah SAW. Beliau kemudian minta diambilkan air wudhu. Beliau mengambil air wudhu, kemudian wudhu. Setelah itu beliau ingin ke masjid, ditandu oleh dua orang, Al-Abbas dan Sayyidina Ali. Abbas paman beliau dan Sayyidina Ali menantu beliau. Tapi tidak lama kemudian Rasulullah pingsan. Setelah itu kemudian sadar, dia bertanya, apakah orang-orang yang di masjid itu sudah sholat? Maka kemudian dikatakan belum oleh Rasulullah, mereka menunggu Anda. Jadi ketika Rasulullah membuka sitarnya itu, kerai dari jendela rumahnya, itu dianggap bahwa Rasulullah mau datang. Para sahabat merindukan Rasulullah SAW, karena biasanya yang menjadi imam adalah Rasulullah yang kemudian memimpin mereka di dalam
mendengarkan suara merdunya Rasulullah. Tapi ketika itu mereka masih menunggu Rasulullah SAW untuk yang kedua kalinya minta untuk diambilkan air wudhu. Setelah itu beliau ingin datang ke masjid. Ya, dipandu lagi oleh dua orang, Al-Abbas dan Sayyidina Ali. Tapi kemudian Rasulullah SAW pingsan sampai akhirnya Rasulullah SAW mengatakan biarkan mereka sholat, sudah, jangan menunggu saya. Akhirnya kemudian mereka sholat. Ternyata hari itu adalah hari terakhir mereka melihat wajah Rasulullah SAW. Setelah itu di pagi hari Rasulullah SAW meninggal dunia. Rasulullah SAW meninggal dunia di kamarnya Aisyah. Karena ketika mulai parah sakitnya, beliau ketika itu berada di rumah Maimunah, istri Rasulullah. Dan kemudian beliau mengumpulkan para istrinya, minta izin untuk dirawat di rumahnya Aisyah. Sehingga Rasulullah SAW meninggal dunianya di rumahnya Aisyah. Ya. Dikatakan bukan rumah kayak rumah kita yang besar begitu, hujrah. Ya, hujrah itu ya ruangan. Disitulah tinggal Aisyah, tempat tinggalnya Aisyah. Disitulah Rasulullah SAW meninggal dunia. Beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir ketika berada di pangkuannya Aisyah. Kepalanya bersandar pada dada Aisyah, dan disitulah Rasulullah SAW meninggal dunia. Ketika ada kabar meninggalnya Rasulullah, apa yang terjadi pada sahabat Rasulullah? Yang ada adalah mereka kaget. Kalau orang mengatakan shock besar, shock berat, mereka tidak menyangka secepat itu Rasulullah SAW meninggalkan mereka. Bukan mereka tidak percaya bahwa Rasulullah akan meninggal, tapi mereka merasakan terlalu cepat Rasulullah meninggalkan mereka. Harapan mereka yang ada dalam angan-angan mereka bahwa Rasulullah meninggal dunianya, ya, setelah mereka meninggal dunia dulu, baru kemudian Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW ditentukan oleh Allah Taala meninggalkan dunia lebih dahulu. Apa yang terjadi di antara para sahabatnya? Mereka yang biasanya mendengarkan suara merdunya Rasulullah, mereka yang biasanya melihat wajah tampannya Rasulullah, mereka yang biasa mendengarkan kata-kata mutiara dari Rasulullah, maka kemudian mereka tidak melihatnya lagi, tidak mendengarkan lagi, tidak pernah melihat wajah tampannya Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Biasanya Rasulullah yang memberikan nasihat-nasihat kepada mereka. Biasanya Rasulullah yang mengarahkan jika ada sesuatu, ada masalah, maka Rasulullah yang menjawabnya. Tapi ketika itu mereka juga ditinggal wafat oleh orang yang dia cintai, orang yang mereka cintai. Mereka ditinggal wafat oleh orang yang selalu memberikan nasihat kepada mereka. Yang terjadi mereka bingung, bagaimana ini? Sampai sahabat Umar saking syoknya, bukan berarti beliau tidak percaya Rasulullah meninggal dunia, tapi saking bingungnya apa yang harus beliau lakukan. Beliau tidak percaya bahwa Rasulullah secepat itu meninggal dunia. Maka beliau mengatakan, barang siapa yang mengatakan Rasulullah Muhammad meninggal dunia, hadapi saya. Saking syoknya Umar. Dan beliau mengatakan itu di luar. Siapa saja yang mengatakan Rasulullah meninggal dunia, hadapi saya. Itu kan saking bingungnya sahabat. Bagaimana kemudian mereka ditinggalkan panutan mereka, orang yang mereka cintai, orang mereka rindukan, orang yang selalu memberikan nasihat-nasihat kebaikan, orang yang selalu memberikan nasihat-nasihat keselamatan dunia dan akhirat, meninggal dunia. Sampai sahabat Abu Bakar As-Siddiq datang, dan kemudian beliau turun dari kudanya, masuk ke kamarnya Aisyah tanpa bicara dengan siapapun. Kemudian beliau membuka kain penutup Rasulullah SAW
Beliau mengatakan, "Dibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah." Sungguh engkau mulia wahai Rasulullah ketika engkau hidup dan ketika engkau meninggal dunia. Maka sahabat Abu Bakar ketika itu ingin menenangkan sahabat-sahabat yang lainnya. Beliau kemudian keluar dan beliau membaca ayat Al-Quran, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib 'alayha wa man yanqalib 'ala 'aqibayhi fala yadurrullaha syai'an." Ketika kemudian ayat itu dibacakan oleh sahabat Abu Bakar, maka Umar mengatakan, baru kali ini saya mendengar ayat itu lagi dibacakan. Beliau lupa bahwa ini adalah juga ayat yang pernah dibacakan oleh Rasulullah SAW. Tapi ternyata kemudian beliau lupa bahwa ayat ini adalah di antara yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Mulailah para sahabat tenang. Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad sudah meninggal dunia. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah hayyun la yamut, Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Baru kemudian para sahabat tenang. Sahabat yang kemudian kebingungan bagaimana merawat jasadnya Rasulullah SAW. Bingung. Sahabat yang kemudian bertanya-tanya, benarkah Rasulullah meninggal dunia? Mulai kemudian ketika itu tenang, ketika mendengarkan perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Dari situlah kemudian para sahabat sadar bahwa Rasulullah SAW meninggal dunia. Orang yang mereka cintai telah meninggal dunia. Orang yang menjadi petunjuk jalan kebenaran dunia dan akhirat telah meninggal dunia. Akhirnya mereka pun juga bingung bagaimana merawat jasadnya. Biasanya Rasulullah SAW yang mengarahkan mereka, menasihati mereka, memberikan cara bagaimana merawat jasad orang yang mati. Sekarang Rasulnya yang meninggal dunia, bagaimana merawat jasadnya? Bingung mereka. Dalam keadaan bingung itu kemudian muncul beberapa pendapat di antara para sahabat, siapa yang menggantikan Rasulullah. Dari golongan Ansor kemudian memilih satu pimpinan di antara mereka. Dari kaum Muhajirin pun juga memilih satu pemimpin dari mereka. Nah, dari sinilah kemudian di antara sebab kenapa Rasulullah SAW tidak langsung dimakamkan ketika itu, karena para sahabat yang pertama bingung bagaimana merawat jasadnya. Siapa yang memandikannya? Dimakamkan di mana? Bingung. Kalau ada Rasulullah yang memberikan nasihat-nasihatnya. Rasulullah yang memberikan petunjuk kepada para sahabatnya. Sekarang Rasulullah yang meninggal dunia, bagaimana merawat jasadnya? Dalam kebingungan itu kemudian muncul orang-orang yang ingin menjadi pengganti Rasulullah SAW. Disitulah kemudian kata para ulama, di antara sebab Rasulullah SAW tidak langsung dimakamkan. Kalau kita kan disebutkan di dalam hadis bahwa kalau ada yang meninggal dunia, maka segerakanlah kita rawat jenazahnya. Kalau dia baik, maka kita segerakan dia mendapatkan rahmat. Kalau dia tidak baik, maka kita segera lepas tangan dari orang tersebut. Tapi ini Rasulullah, bagaimana merawat jasadnya? Bingung. Sampai kemudian ada yang mengatakan, mandikanlah. Dan ini tidak ketahuan siapa yang mengatakan. Cuma ada suaranya, mandikanlah dengan pakaiannya, artinya jangan dibuka. Jadilah kemudian sahabat-sahabat terdekat Rasulullah, ada paman Rasulullah Al-Abbas, ada Sayyidina Ali, ada putranya Abbas, Uday, Utham, ada Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu adalah putra dari Ummu Aiman, budak Rasulullah SAW yang dimerdekakan. Ada Soleh, ada 6 atau 7 orang ini yang berada di ruangan Rasulullah. Mereka lah yang memandikan Rasulullah SAW. Rasulullah berada di
Rasulullah SAW dimandikan dengan bajunya. Jadi tidak seperti yang lainnya. Rasulullah SAW setelah itu mulai dikafani dengan 3 lapis kain kafan putih. Para sahabat masih bingung, kemudian dimakamkan di mana? Sampai akhirnya mereka ingat sabda Rasulullah SAW, al-anbiya'u yudfanuna haitsu yamutun. Para nabi itu dimakamkan di mana mereka meninggal dunia. Jadilah kemudian Rasulullah SAW dimakamkan di ruangannya Aisyah. Yang ruangan Aisyah itu dekat dengan masjid. Disitulah Rasulullah SAW dimakamkan. Tapi dimakamkannya kapan? Sebagian ulama mengatakan pada hari Senin, sebagian ulama mengatakan malam Rabu. Jadi tidak langsung. Kalau kita kan khawatir berubah ya jasadnya, maunya maka segera dimakamkan. Tapi Rasulullah SAW kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, keluar dari jasad Rasulullah bau harum yang begitu semerbak ketika beliau selesai dimandikan dan ketika beliau dikafani. Selesai Rasulullah SAW dimakamkan, sahabat Abbas dan kedua putranya yang turun untuk kemudian memasukkan jasad Rasulullah. Setelah itu kemudian dikebumikan Rasulullah SAW. Fatimah radhiyallahu anha setelah itu kemudian datang ke makam Rasulullah SAW sambil mengambil tanah makam Rasulullah SAW, menangis di depan makam Rasulullah SAW, menunjukkan bahwa ziarah kubur dibolehkan. Apa yang dilakukan oleh Fatimah itu menunjukkan dari bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa ziarah kubur dibolehkan. Buktinya beliau datang ke makam Rasulullah SAW. Baik laki-laki ataupun perempuan boleh untuk ziarah kubur, terutama perempuan jika dia bisa menahan hawa nafsunya, tidak kemudian menangis histeris, tidak kemudian menjerit dan yang lainnya, maka boleh dia ziarah kubur. Selesai Rasulullah SAW dimakamkan, para sahabat yang tadinya shock berat mulai berangsur-angsur sadar. Ketika itu kemudian sudah dipilihlah sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, karena mereka tahu bahwa Abu Bakar yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW mengganti imam ketika beliau sakit. Abu Bakar As-Siddiq yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi pendamping beliau ketika beliau hijrah. Abu Bakar As-Siddiq yang selalu diutamakan oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian mereka sepakat untuk menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar ketika beliau diangkat menjadi khalifah? Beliau mengatakan, ayuhan nas, qad ullitu amrakum wa lastu bi khairikum. Wahai para sahabatku, kalian telah menunjukku, tapi aku bukan termasuk yang terbaik di antara kalian. Sungguh pidato dari seorang yang tawadhu. Padahal beliau adalah orang yang paling baik, orang yang paling mulia di antara umat Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau mengatakan, "Qultu amrakum wa lastu bi khairikum." Saya dipilih untuk memimpin kalian, tapi saya bukan yang terbaik di antara kalian. Walakin Allah anzala al-Qur'an wa sanna an-nabiyyus sunnah. Akan tetapi Allah telah menurunkan Al-Qur'an dan Rasulullah telah menyebutkan di dalam hadis-hadisnya. Fa in ra'aytumuni ala khairin fanasruni. Kalau kemudian kalian tahu bahwa saya adalah kebaikan, maka tolonglah saya. Wa in ra'aytumuni ala zainin faqawwimuni. Kalau kalian tahu saya melenceng, maka nasihati saya. Itu pidato pertama yang disampaikan oleh Abu Bakar setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Jadilah Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Dan ketika itu mulai muncul orang-orang yang kemudian keluar dari agama Islam, murtad. Bahkan muncul orang-orang yang mengaku sebagai nabi.
mulai dari Syajah, Aswad al-Ansi di Yaman, ya, dan yang lainnya. Disitulah kemudian Khalifah Abu Bakar selama 2 tahun kepemimpinannya disibukkan untuk memerangi orang-orang yang murtad. Bahkan juga ada sebagian yang memahami salah dalam membayar zakat. Ya, sehingga ketika Rasulullah SAW meninggal dunia tidak bayar zakat lagi, karena memahami ayat Al-Quran, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim ya." Khudh itu kan fi'il apa? Amar. Tapi kepada siapa? Khudh untuk satu orang. Mereka maksud adalah Rasulullah. Rasulullah sudah meninggal dunia, maka kata mereka yang mengambil sudah tidak ada. Makanya kemudian mereka tidak mau bayar zakat. Jadilah kemudian Khalifah Abu Bakar ingin meluruskan pemahaman yang salah ini. Bahkan kemudian di antara mereka ada yang membangkang, sehingga Abu Bakar disebutkan untuk apa? Memerangi kaum murtadin dan mereka yang tidak mau bayar zakat. 2 tahun kepemimpinannya. Setelah itu kemudian beliau meninggal dunia dan dimakamkan di samping Rasulullah SAW. Jadi beliau sendiri yang mengatakan kepada Aisyah, berwasiat kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kalau saya meninggal dunia, maka makamkan saya di samping orang yang paling saya cintai." Abu Bakar karena beliau adalah ayahnya Aisyah, maka kemudian Aisyah pun juga mengiyakan. Ketika itu Sayyidatina Aisyah masih berada di kamarnya. Jadi meskipun ada Rasulullah, beliau tidak ingin jauh dari Rasulullah, tetap berada di kamarnya bersama Rasulullah. Ketika kemudian dimakamkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau pun juga masih di kamar itu, melakukan kegiatannya, ibadah juga di situ. Sampai kemudian dipilihlah Khalifah Umar menggantikan Abu Bakar. Setelah itu kemudian Khalifah Umar meninggal dunia, karena ketika beliau ingin sholat subuh, ada seorang manusia yang meninggal beliau. Ya. Kemudian Abu Lu'lu'ah al-Majusi yang meninggal beliau. Maka kemudian beliau merasakan sakit dari situ dan kemudian meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, sahabat Umar mengatakan kepada putranya Abdullah bin Umar, "Wahai Abdullah, pergilah kepada Aisyah, mohon agar saya dimakamkan di dekat 2 orang yang paling saya cintai, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar." Maka kemudian Aisyah pun dengan berat hati, karena tinggal sedikit tempatnya, beliau berharap, Aisyah berharap bahwa beliau yang dimakamkan di samping Rasulullah. Tapi sudah tidak ada lagi. Ya, diminta oleh siapa? Umar. Dengan berat hati Aisyah mengiyakan, karena yang diminta adalah Khalifah. Jadilah kemudian Sayyidina Umar dimakamkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar, tapi tidak persis di samping begitu. Ya, kalau Rasulullah dimakamkan, ya, kemudian setelah itu di bawah Rasulullah sejajar dengan pundak Rasulullah, itulah makam Abu Bakar. Kemudian agak ke bawah lagi, ya, agak di samping tapi agak ke bawah lagi, itulah makam Sayyidina Umar. Makanya kalau kita ziarah makam Rasulullah, ada lubang yang besar yang sejajar dengan Rasulullah SAW. Kemudian kita berjalan lagi menuju keluar pintu, ada lubang yang agak kecil, 2, ya, yang berdekatan. Nah, itulah yang sejajar dengan apa? Jasadnya Abu Bakar dan Umar. Disitulah Rasulullah SAW dimakamkan. Tempat yang paling mulia di permukaan bumi adalah tempat dimakamkannya jasad Rasulullah SAW. Ada seorang Arab Badui, setelah beberapa hari dimakamkannya Rasulullah, datang ke makam Rasulullah. Ketika itu ada seorang sahabat bernama Uqbi, berada di makam Rasulullah. Orang Arab Badui ini kemudian membaca ayat Al-Quran, "Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasul wajadallahu tawwabar rahima." Kalau seandainya mereka berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, kemudian mereka
dalam keadaan hidup saja. Ja'uka, umum, mendatangimu, baik Anda ketika masih hidup ataupun setelah meninggal dunia. Wastaghfirullah, mohon ampun kepada Allah. Wastaghfir lahum Rasul, kemudian Rasulullah juga memohonkan ampun untuknya. Lawajadullah tawwabar rahim, maka mereka akan mendapatkan bahwa Allah Maha pengampun dan Maha kasih sayang. Datang orang-orang tadi ini sambil baca ayat Al-Quran tersebut, kemudian baca bait-bait syair. Bait-bait syairnya terkenal dan ditulis di tiang makam Rasulullah. Kalau kita ziarah makam Rasulullah, ada tiang-tiang besar, ya, ada tulisan hijau dan dituliskan kayak ada ukiran-ukiran itu. Nah, di situ tulisan bait syair ini. Ini karena dasarnya sudah dari dulu, semasa Turki Utsmani sudah ada, sehingga orang-orang Saudi yang notabene Wahabi itu nggak berani mau mengganti merubahnya. Bait syairnya itu mengatakan, ya khairu man dufinat bil qa'i a'muhu faqala min dhibihin al-qaw wal akamu nafsil fida'u li qabrin anta sakinuhu fihi al-'afaf wa fihi al-jud wal karam. Wahai orang yang paling mulia yang dimakamkan di satu tempat, karena kemuliaanmu semua ruangan ini menjadi mulia. Diriku sebagai tebusan untukmu yang engkau dimakamkan di tempat ini. Di dalamnya ada kedamaian, ada ketenangan, ada kemuliaan. Itu dibacakan oleh orang-orang Badui dan sekarang ditulis di tiang makam Rasulullah. Sahabat Badui yang mendengarkan kata-kata itu heran. Orang-orang Badui baca syair seperti itu, selesai itu kemudian dia doa dan pergi. Sahabat Badui ketika itu kemudian tertidur sebentar di depan makam Rasulullah. Di dalam tidurnya mimpi bertemu dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Ummi, kejar orang-orang Badui itu, ilhaqil Arabi, kejar orang-orang Badui itu. Wa qul lahu anna Allah ghafara lahu, katakan kepadanya bahwa Allah mengampuni dosanya. Ummi langsung bergegas mengejar orang-orang Badui itu, kemudian menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini bahwa ziarah makam Rasulullah itu dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Doa di depan makam Rasulullah itu juga dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Kenapa berarti sekarang kalau kita doa di depan makam Rasulullah itu seterusnya? Kenapa kalau kita mengangkat tangan di depan makam Rasulullah kemudian ya hati seperti itu kan? Haji suruh keluar kita. Kenapa tidak boleh? Padahal itu dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Bilal bin Rabah setelah meninggalnya Rasulullah karena tidak tahan ya, dengan suasana ditinggalnya Rasulullah, maka beliau hijrah pergi ke daerah Syam. Bilal bin Rabah muadzin Rasulullah karena beliau selalu terkenal masa-masa bersama Rasulullah. Bilal tidak pernah lagi mendengarkan suara Rasulullah. Arihna ya Bilal, ya, coba perdengarkan azan wahai Bilal. Itu tak pernah. Dengan sebab itulah kemudian Bilal tidak tahan suasana yang seperti itu. Maka kemudian beliau pergi ke Syam. Kemudian beliau mimpi bertemu dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ma hadzal jafa'u ya Bilal. Kenapa engkau tidak mengunjungi wahai Bilal? Apa kemudian di dalam hati Bilal? Beliau bergegas dan kemudian bawa hewannya, jalan sekencang-kencangnya sampai menuju Madinah. Nah, beliau kemudian apa yang melakukan? Bilal bin Rabah ambil tanah makam Rasulullah. Makanya tidak seperti sekarang, masih ada terbuka dan ada tutupnya sedikit saja. Ya, kalau sekarang kan tidak bisa kita masukkan. Nah, diambil tanah makam Rasulullah, diusapkan ke wajahnya. Apa kemudian berani mereka mengatakan Bilal melakukan kemusyrikan, datang ke makam Rasulullah dan kemudian mengambil tanah makam Rasulullah. Ya, kalau orang-orang Wahabi kan melarang itu, mengambil tanah makam kemudian mengusapkan ke wajahnya. Oleh Bilal diusapkan ke wajahnya. Ya, saking rindunya kepada Rasulullah SAW. Abu Ayyub Al-Ansari, orang
yang pernah Rasulullah singgah di rumahnya ketika Rasulullah hijrah, itu pun datang ke makam Rasulullah sambil memegang batu nisan Rasulullah SAW, diciumin oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari? Sahabat Rasulullah. Ya Rasulullah pernah singgah dan makan di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Itu menunjukkan bahwa apa? Ziarah kepada Rasulullah adalah satu hal yang dianjurkan, disunahkan. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man zara qabri wajabat lahu syafa'ati." Barang siapa yang ziarah ke makamku, maka dia berhak mendapatkan syafaatku. Itu janji Rasulullah SAW. Barang siapa yang datang ke makamku, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaatku. Makanya kemudian para ulama datang ziarah kepada Rasulullah. Al-Imam Malik kalau sudah masuk Madinah, ya, ini adabnya Imam Malik, kalau sudah masuk Madinah, turun dari kudanya, dilepas sandalnya. Kalau sudah masuk Madinah, bukan masuk Masjid Nabawi, dilepas sandalnya karena menghormati Rasulullah SAW. Turun dia dari kudanya, masih jauh turun itu. Inilah kita kalau kemudian ziarah ke makam Rasulullah, coba yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi, diusir-usir kita. Sudah mereka membelakangi Rasulullah, ya, karena Rasulullah di belakang mereka berdiri seenaknya. Kita menghadap Rasulullah, katanya haji kalau doa menghadap Ka'bah, menghadap kiblat, menghadap Rasulullah. Pertanyaannya, siapa yang lebih mulia, Rasulullah apa Ka'bah? Ya kan? Para ulama mengatakan Rasulullah makhluk yang paling mulia, sehingga kalau di makam Rasulullah maka kita berdoanya menghadap Rasulullah. Meskipun kalau kita sunnahnya, kalau kita di masjid-masjid yang lainnya atau di tempat-tempat yang lainnya sunnahnya menghadap kiblat, tapi kalau di depan makam Rasulullah maka apa? Menghadap Rasulullah, karena dia yang lebih mulia daripada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Itulah Rasulullah SAW yang mengajarkan kita dalam keselamatan di dunia dan di akhirat, dan meninggal dunia meninggalkan segudang jasa. Apa yang kita dapatkan sekarang ini adalah jasa dari Rasulullah SAW. Bersyukur kita menjadi umat dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada umat yang lebih mulia daripada umat Nabi Muhammad. Karena kemuliaan Rasulullah Muhammad, kita umatnya menjadi umat yang mulia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah utus kepada manusia. Kalian mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dan Rasulullah SAW sendiri mengatakan, "Antum mutimmuna sab'ina ummah, antum khairuha wa afdaluha 'inda Allah." Kalian adalah penutup 70 umat. Maksudnya umat-umat yang besar di antara umat para nabi itu ada 70. Kalian menutupnya, kalian yang paling baik dan kalian yang paling mulia menurut Allah. Bahkan sebelum masuk surga, umat Islam dari semua nabi itu kemudian disuruh berbaris. Ada 120 baris, 80 baris diisi oleh umat Nabi Muhammad SAW. Artinya 2/3 dari penduduk surga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Bersyukurlah kita menjadi umat dari seorang Nabi yang selalu perhatian kepada kita. Rasulullah SAW disebutkan di dalam Al-Quran, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Telah datang kepada kalian seorang Rasul yang beliau selalu perhatian terhadap masalah-masalah kalian. Sungguh berat bagi beliau penderitaan kalian. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang mukmin beliau rauf, ya, kasihan, rahim, belas kasihan. Itulah Rasulullah SAW. Yang suatu ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
Rasulullah doa. Kemudian Rasulullah mendoakan di depan Aisyah, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah bagi Aisyah dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, yang dia lakukan dengan sembunyi-sembunyi, yang dia lakukan dengan terang-terangan. Senang Aisyah didoakan oleh Rasulullah sampai beliau tertawa. Rasulullah kemudian bertanya, wahai Aisyah, apakah engkau senang dengan doa aku tadi? Apa kata Aisyah? Wahai Rasulullah, bagaimana saya tidak senang dengan doa yang engkau panjatkan untukku? Apa kata Rasulullah? Wallahi ya Aisyah, innahu la da'wati li ummati fi kulli salatin. Demi Allah ya Aisyah, itulah doaku untuk umatku pada setiap salatku. Kita didoakan oleh Rasulullah SAW dalam setiap salatnya agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak senang, siapa tidak bersyukur menjadi umat dari Nabi yang sangat peduli kepada umatnya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, wadidtu an law ra'aytu ahbabi qalu awalasna ahbabaka ya Rasulullah qala antum ashabi ahbari alladzina ja'u ba'di wa amanu bi wa lam yaruni. Sungguh aku merindukan orang-orang yang aku cintai. Para sahabatnya mengatakan, apa bukankah kami orang-orang yang Anda cintai wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Kalian adalah sahabat-sahabatku. Ahbari, orang-orang yang aku cintai adalah mereka yang datang setelah beriman kepadaku tapi tidak pernah melihatku. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa membalas cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melakukan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melaksanakan syariatnya dengan harapan kelak bisa dikumpulkan dengan beliau baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Taala, saya kira itu sedikit tausiah dari saya. Mungkin kalau masih ada waktu untuk tanya jawab. Jemaah sekalian, demikianlah materi yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Ansori, menceritakan asal muasal meninggalnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari mulai sakitnya, kemudian dimakamkan, kemudian digantikan oleh para sahabat-sahabat yang menjadi pemimpin umat Islam, dan juga kita berharap mudah-mudahan yang hadir di sini nantinya diberikan kesempatan untuk berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ada yang ingin ditanyakan pada penyampaian materi kali ini, dipersilakan. Mas Kuri atau berdasarkan tadi atau ya atas secara lengkap dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang kami hormati, saya sangat tertarik dengan pembahasan Ustaz tentang menjelang kematian Rasulullah, karena memang ini pembahasan yang jarang disampaikan oleh para guru-guru dan ulama kita. Pertanyaan saya pernah membaca buku dan juga pernah mendengar para khatib mengemukakan bahwa pada saat Rasulullah SAW sakaratul maut, benarkah ini perasaan Rasulullah, dia mengkhawatirkan ya ummati, bukan yang dikhawatirkan anaknya, bukan yang dikhawatirkan istrinya atau sahabatnya atau siapapun, tapi yang dikhawatirkan adalah umatnya. Yang pertama adalah istri-istri yang selalu melawan suaminya, kemudian anak-anak juga yang tidak patuh kepada orang tuanya, dan para alim ulama yang tidak berselisih paham. Jadi pertanyaan saya, benarkah ini kekhawatiran Rasulullah yang disampaikan para guru-guru dan ulama-ulama yang menyampaikan seperti itu? Pertanyaan saya demikian saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang Rasulullah SAW sangat memikirkan umatnya. Menjelang wafatnya pun juga yang dipikirkan adalah umatnya. Ketika beliau nanti di akhirat pun yang dipikirkan adalah
hukum yang dirugikan adalah umatnya. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sabdanya, "Khuyyirtu baina syafa'ati wa baina an yadkhula nisfu ummati al-jannah." Saya disuruh pilih antara syafaat dan separuh dari umatku dijamin masuk surga. Fakhtartu syafa'at, kata Rasulullah, saya pilih syafaat, li'annaha a'ammu wa akbar, karena syafaat itu lebih umum dan lebih mencukupi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, "Likulli da'watin, likulli nabiyyin da'watun mustajabah, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, wa ana ikhtalaftu da'wati li ummati syafa'atan lahum yawmal qiyamah." Setiap nabi punya doa yang mustajab, dan setiap nabi sudah mengucapkan doanya itu. Sedangkan aku simpan doaku untuk umatku sebagai syafaat bagi mereka nanti pada hari kiamat. Rasulullah SAW sangat memikirkan umatnya. Ketika umatnya melewati jembatan Sirat, Rasulullah mengatakan, "Ummati, ummati, umatku, umatku." Ya, tapi kan di antara umatnya pun juga ada yang tidak istiqomah dalam menjalankan ajaran Rasulullah SAW. Ada juga yang mengaku-ngaku umatnya Rasulullah, sehingga kemudian ada di antara mereka yang juga terjatuh, ya, dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kalau mereka memang adalah muslim, mukmin, pasti tidak akan selama-lamanya di dalam neraka. Jadi Rasulullah SAW selalu memikirkan umatnya. Makanya beruntunglah kita jadi umat dari baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ya, saya kira itu. Ya, demikian tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Ustaz Bastian Harap yang telah dijawab oleh guru kita. Barangkali masih ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan. Ya, silakan Ustaz dari Sobat Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam fiqh sirah, Syekh Sa'id Raudun Al-Buti itu dijelaskan oleh beliau kenapa Nabi diturunkan di Jazirah Arab. Tapi saya belum menemukan hikmah apa dibalik dilahirkannya Nabi. Menurut pendapat yang pertama dan yang masyhur, dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Mungkin Kiai bisa memberikan hikmah apa dilahirkannya kok kenapa di bulan Rabiul Awal. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai nasab Rasulullah di dalam Maulid Al-Barzanji kita menemukan mengenai ba'du yang Mahdi bin Adnan wa hadza sirrun al-ummat fara'idahu kanamus natnah wa kata-kata warahu ila al-qalil min Ibrahim amsa anhu syari'u wa aba. Kira-kira mungkin dia bisa menjelaskan kenapa asy-syari' Nabi pengennya penyebutan nasabnya sampai Adnan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang pertama saya tidak tahu kenapa kemudian dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Allah A'lam. Tidak disebutkan. Yang disebutkan dengan Rasulullah ketika ditanya lahir hari Senin, itu kan? Kenapa masuk pada hari Senin? Tanya umur itu. Kalau bulannya Allah A'lam menjadi PR saya. Tapi kalau kemudian nasabnya sampai Adnan, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdullah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Nadir bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sampai Adnan, itu para ulama sepakat nasabun syarifun itu kan nasab yang mulia, yang tidak ada mereka di kalangan mereka itu tidak ada kemudian tidak dengan nikah yang sesuai dengan apa yang terjadi, apa yang biasa mereka lakukan. Ya, semuanya dengan nikah yang biasa mereka lakukan di kalangan mereka. Ya. Jadi Rasulullah sampai nasab sampai Adnan itu yang dikatakan apa? Muttafaq alaih, disepakati. Dari Adnan sampai Ismail, dan Ismail putra Ibrahim itu yang mukhtalaf. Makanya amsaka ulama fiha. Amsaka ini tidak menyebutkan secara pasti
sampai Nabi Ismail, ada yang mengatakan 24 orang, ada yang mengatakan lebih, sehingga khawatir kemudian ada kesalahan. Maka kemudian para ulama amsaka, diam, tidak menyebutkan. Meskipun ada yang menyebutkan, ya, ada yang menyebutkan, tapi sampai ada yang dikatakan muttafaq. Ya, demikian jawaban yang diberikan oleh guru kita Mukarram Bapak Haji Ismail Ansori. Masih ada lagi, kalau sudah tidak ada, mengingat sudah 1 jam materi kita pada pagi hari ini. Masih ada yang bertanya? Baik, mari saja kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini. Tadi telah kita dengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita, bagaimana cintanya baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya. Dan kebetulan besok pada tanggal 27 November kita Masjidil Hilal akan melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mari bersama-sama kita buktikan rasa cinta kita kepada baginda sebagaimana beliau juga mencintai kita umatnya yang senantiasa dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita berikan kemampuan kita baik berupa pikiran, baik berupa materi, baik berupa makanan untuk kegiatan Maulid yang akan dilaksanakan di Masjid Masjidil Hilal. Maka sebelum kita akhiri acara ini, mari kita angkat kedua tangan kita untuk doa yang akan dipimpin oleh guru kita Mukarram Bapak Haji Abdul Rahman dan beliau berbicara. Shapa